Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat, selalu mendapatkan lindungan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu melakukan prokes ya. Jadi dalam kondisi seperti saat ini ya, prokes itu harus senantiasa kalian terapkan baik di dalam rumah, di luar rumah, dan mudah-mudahan kalian tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktunya. Baik anak-anak, untuk tahun ajaran baru 2021-2022, Pak Agus masih akan mengajar materi ibadah syariah di kelas 12 IPA maupun IPS. Untuk itu, Bapak akan menyampaikan beberapa materi yang nanti akan kita pelajari bersama di semester 1 ini. Di antara materi yang pertama itu tentang pengurusan jenazah. Adapun yang akan kita pelajari yang pertama itu tentang kematian. Bahwa kita semua sudah yakin bahwa setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Kemudian materi yang kedua itu tentang kewajiban mengurus jenazah, dan ini adalah hak sesama muslim. Salah satunya kalau ada yang meninggal, maka menjadi kewajiban ya bagi seorang muslim untuk mengurusi jenazahnya. Materi yang ketiga itu tata cara sholat jenazah. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim-muslimah tapi kok nggak bisa ya menyolati jenazah kalau ada tetangga kita, saudara kita yang meninggal dunia. Memalukan. Maka nanti kita pelajari bersama bagaimana tata cara sholat jenazah. Baik anak-anak, kemudian untuk bab yang kedua, bab kedua ini juga penting untuk kita pelajari, yaitu tentang apa? Sholat gerhana. Sholat gerhana ada dua, ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan yang kita kenal dengan sholatul khusuf dan sholatul kusuf. Nah, ini yang akan kita pelajari diantaranya yang pertama itu tentang pengertian dan hukum sholat gerhana. Apa sih yang dimaksud dengan sholat gerhana dan bagaimana sebetulnya hukum dari sholat gerhana itu? Apakah wajib, apakah sunnah muakkadah, atau hanya sunnah biasa atau mubah, dan seterusnya. Nanti kita pelajari bersama ya. Yang kedua itu tentang tata cara sholat gerhana. Sholat gerhana ini pastinya beda dengan sholat pada umumnya ya. Bagaimana nanti tata caranya akan kita pelajari bersama kalau sudah sampai pada waktunya ya. Yang ketiga, nanti kita akan mempelajari tentang hikmah gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Itu nanti akan kita pelajari bersama di materi yang kedua tentang sholat gerhana. Adapun materi yang ketiga setelah sholat gerhana adalah tentang haji dan umroh. Nah, ini juga merupakan satu kewajiban sebagai seorang muslim dan masuk kategori rukun Islam yang ke-5. Tentu sebelum kalian nanti pada waktunya menunaikan ibadah haji, paling tidak sudah tahu ya bagaimana tata cara
menunaikan ibadah haji dan umroh. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, tentu pengertian haji dan umroh. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari dasar hukum haji dan umroh. Apakah haji dan umroh ini merupakan satu kewajiban atau hanya sekedar sunnah atau mubah dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat dalil-dalilnya yang menyatakan perintah untuk ibadah haji. Yang ketiga, nah ini juga penting, yaitu tentang syarat, rukun, dan wajib haji. Karena kalau ini tidak terpenuhi, bisa jadi haji kita tidak sah atau mungkin tidak sempurna. Hanya harus tahu syarat haji apa, rukun haji dan umroh apa, wajibnya haji apa, dan seterusnya. Nanti kita pelajari bersama. Yang keempat itu hikmah haji dan umroh. Makanya salah satu rukun Islam itu adalah haji, menunaikan ibadah haji. Nah, pasti di sana ada hikmahnya di balik pelaksanaan ibadah haji. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang haji dan umroh, kita akan mempelajari yang keempat. Yang keempat ini tentang kurban dan akikah. Ini sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban atau Idul Adha yang juga dikenal dengan Idul Kurban, ya. Nanti kita bisa mempelajari yang pertama, itu pengertian kurban dan akikah. Adakah persamaannya dan apa saja kira-kira perbedaan antara kurban dan akikah? Yang kedua, dasar hukum berkurban dan akikah, ya. Kira-kira dalilnya apa saja yang memperkuat kita dianjurkan, diperintahkan untuk berkurban dan juga untuk berakikah. Yang ketiga, syarat hewan kurban. Tentu harus kita ketahui supaya yang kita korbankan itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketentuan-ketentuan berkurban harus kita ketahui. Yang keempat, hikmah berkurban dan juga berakikah. Ya, tentu setiap ibadah yang kita kerjakan kan mesti ada keutamaan-keutamaan. Nah, disitulah nanti membuat kita semakin termotivasi dan semangat untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, itu materi yang nanti di semester 1 akan kita pelajari bersama. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai nanti ada ulangan harian, kemudian ada tes di tengah semester, ada juga tes di akhir semester 1. Tapi sebelum silahkan kalian jawab ya dengan jujur pertanyaan-pertanyaan yang ringan, ya, tidak sama karena satu dengan yang lain pastinya beda-beda pengalamannya, ya, dan juga kondisi dan situasi yang ada. Maka jawablah pertanyaan itu dengan jujur dan beri alasan yang kira-kira alasannya tepat, sehingga nanti ke depan kita bisa memperbaiki apa yang kira-kira belum pas untuk kita lakukan sebagai hamba Allah. Yang pertama, apakah setiap hari sholat 5 waktu? Beri alasan. Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, kenapa belum bisa 5 waktu? Yang kedua, setiap takziah apakah ikut menyolati jenazah? Beri alasan. Apakah sudah ikut juga sholat jenazah atau hanya menunggu di depan masjid
atau hanya mengantar saja sampai ke pemakaman dan seterusnya? Nah, jawab dengan jujur ya. Yang ketiga, ya sudah pernah berkurban dari arisan? Biasanya kan orang tua ya yang berkurban. Kali kalian juga sudah dibelikan seekor kambing oleh orang tuanya. Nah, bisa juga dijawab di situ. Yang keempat, apakah orang tua sudah menunaikan ibadah haji? Nah, jawab dengan jujur. Yang terakhir, nomor 5, apakah setiap ada gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, ikut sholat sunat gerhana? Silakan jawab ya. Itu mungkin anak-anak untuk materi yang akan kita pelajari bersama di semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kalian walafiat, semangat dan berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.